Salam dulu kan ke guys. Yo. Ini di mana kita di Kyoto Drift nih ya. Wush. Lagu yang diputer instrumental. Di sini. Ya, tadi ya lu denger jazz. Boys. Jadi inget sama musisi jazz juga, friend. Apaan tuh, my friend? Ryan Kyoto. Oh, Ryan Kyoto. 80-an banget, sudah pada yang lupa. Masih ada tuh, friend. Apa? Masih Wah, ada. atau kayak masih ada. Sehat kayak. Bukan, jazz itu masih ada. Jazz sama iya. Jimmy Jazz. Iya. Kan sempet jadi polemik tuh, friend. Udah banyak yang ngetek ke gua. Menurut Gua lu gitu kan gimana? ada ini. Waduh, di Indra Lesmana bikin ini atau tag. Bang, ini juga jazz, Bang. Kita ke Jimmy Jazz aja. Iseng bener. Ya nggak apa-apa kalau di notice gitu. Oke. Seneng lah gua. Emang. Ya itu dia tentang nama, bentuk, ternyata wujudnya bisa bermacam-macam kali jenis. Dari jazz itu. Tapi gue kalau ke tempat-tempat seperti ini gue lebih suka kayak ada instrumental jazz, mau apa standar jazz. Ketika mereka mencetak hits itu gue agak kurang betah lama sebenarnya gue. Kalau ada tempat gitu ya, nyetel lagu, taruh lagu Morfem lah, kurang betah gue. Tapi kalau udah instrumental gitu, emang ambience gitu malah lebih enak, asli dah. Apalagi kalau musiknya udah kenceng, musiknya aduh bukan selera kita, ngomong susah, nggak bisa kan ngobrol kayak gini kan kalau kenceng kan. Ini gue juga agak berseberangan sama pandangan lu nih, Fred. Oh iya. Maksud gue gini, Cik. Gue kan termasuk yang penikmat dan penyuka lagu. Ya emang gue kagak. Iya kan. Pelan dong, jangan langsung ngegas, Fred. Oh iya oke. Hits. Gue pasti nyetel lagu hits. Tapi hits era kapan kan maksudnya? Zaman dulu lagi mendigging hits. Kedua, suasana apa sekarang? Jakarta, 32 derajat, angin dari barat, matahari udah mulai berwarna jingga nih. Ada suasana gue tampilin, lagunya juga. Tak, Wis. ada nyawa yang gue tampilkan, friend. Ada cerita yang pengen gue kabarin. Meski cuma dari lantunan nada. Buset itu penjabaran sebuah menyetel lagu aja. Iya, itu. Lebih progresif cara, dari arah mata angin, mata bercetuk. Dibandingin notasi yang akan lo puter kayaknya sih, Fred. Lah, buat gua seni itu peristiwa. Iya, nemit. Ya iyalah, Fred. Nah, beda andai kata kalau nih kayak tadi nih. Ketika kayak Nara, di sini ada 2 speaker nih Bang Malau, sini sama situ. Dia nyetel ya kan. Wah, suara jazz nih ya kan. Pengen gua tanya sih, ini lagu siapa, Ken? Ya. Ntar lu kalau dia jawab kayak Simon, lu bingung. Ini konserto Mozart nomor 16. Anjing yang mana coba itu? Tuh coba Mozart nomor 16. Gue pengen yang begitu, friend. Jadi Bang Malau, ini lagu diciptakan pada itu maksud gue. Seni itu peristiwa, seni itu kisah. Nah, lo kira semua orang pada peduli seperti itu lah? Gila, gak juga kali orang. Lu, ini kayak high fidelity ya? John Cusack. Oh, John Cusack. Bukannya Jack Black tuh ya? Ada. Pegawainya John Cusack, Jet Black. Gue ingetnya Jack Blacknya malah, friend. Ya udahlah. Lu juga Jack Blacknya sebenarnya kan? Adit lah.
John Cusack. Bukan. Ininya kalau gue ingat. Liv Tyler. Waktu lagi buka baju, BH-nya merah. Nah, iya kan? Ya sama kayak waktu lu ceritain tentang pengemis dan tukang beca. Oh, bukan itunya, friend. Kalau gue segitu berartinya sebuah warna merah, my friend. Iya, seni rupa. Jadi ketika BH pun akhirnya begitu catchy ya. Liv Tyler lagi kan. Kalau lo perhatiin, warna lipstick dan warna bra-nya sama, Frank. Sama-sama merah. Tone-nya sama. Gue cari di YouTube. Nggak ada. Itu dia, gue lupa tuh film itu, Bro. Sama satu lagi, ada lagu Institutionalized, Suicidal Tendencies di dalam toko CD-nya. Semua pada mosing, ada Vinnie Paul satu tuh, ada drummernya Pantera. Itu ada cameo. Wish. Thank you, man. Yes. Oke nih, Ken. Yo. Tadi lagu jazznya siapa yang nyanyi, Ken? Ya udahlah ya, kita anggap itu sebagai nada-nada lah ya. Asal sebut aja nama orang ke Brazil aja. Sergio Mendes. Udah iya apa dia itu. Sergio Aguero, ya kan? Pemain bola jatuhnya. Igor Cavalera. Bosas ya. Jadi Sepultura, friend, ya kan? Yang penting Brazil. Gila, malo. Tadi sampai mana? Gara-gara apa itu, friend, ya? Iya, Gara-gara musik jazz lo. Musik jazz. Lari-lari ke BH. Kan kalau di situ kan selalu gitu kan. Ya. Lo suka lagu ini karena apa? Baru dia mau beli. Lo tahu nggak track ketiganya apa? Nggak tahu. Alah, gak usah belilah. Diambil lagi. Jim, tukang kaset di JU kan begitu, Jim. Padahal dia kagak nonton High Fidelity, gue yakin, Jim. Iya sih, itu si anjing itu. Kan ada yang orang ngukur isi kepala. Kalau dia utai lah. Kita dites tapi orang datang main beli-beli nggak apa-apa gitu kan. Lu perhatiin nggak? Iya, emang kita aja yang dites sama dia, ya kan? Weh, Bowie. Yo, dia manggil lu Bowie tuh. Di web nih banyak nih. Lagi dengerin apa lo? Tapi nggak dia dijual ke gue, Bang. Tapi orang datang main beli-beli aja. Ya anjing, gue kagak dikasih. Kagak, friend. Masalah orang beli namanya transaksi, bener jelas. Kalau kita kan nawar, ya, kadang kita neken juga, ya kan. Ya akhirnya dialektika terjadi, friend, kayak begitu. Oke, selera lo boleh, tapi kalau nggak ada duitnya percuma, karena itu kan sebenarnya kan. Ternyata kita nggak bisa ngebeli selera, friend. Yo. Tapi nyerah sekali gue sama dia tuh. Nyerah dalam arti apa, friend? Doi punya IG The Stooges. Walau emang bukan rekornya bagus ya. Akhirnya gue bokul tuh, 25.000 aset. Ya buat zaman dulu kan bisa di sebelahnya 3.000 gue beli. Iya, kadang 1.000-an pernah ada brand yang ditimbun tuh. Asli, ketemu aja kan. Man Without Hats, Cengo. Man Without Hats ya. Yo, ikan. Enak ya, ABC, How to be Zillionaire. Lah gua dapat Black Wonderful Life kan. Wonderful. Yo, iya. Itu cuman adukan itu, Ben. Adukan. Kita nyebut adukan dulu. Kasetnya numpuk gitu. Ngegunung, nah kita ngelihat tuh. Ya, lu segitunya musik kan ya kayak. Sekarang kemarin ada gerai makanan lagi dituntut LMK miliaran karena memutar lagu Indonesia. Itu menarik tuh, friend. Walau gue juga bukan nggak menikmati ya, misalnya ada di tempat gerai makanan, kalau ada lagu Indonesia, malah gue kurang nyaman sih sebenarnya. Cuman kalau sampai diketip segitu, boleh juga tuh. Ini ormas atau apa nih, friend? Hubungannya nih? Lembaga Manajemen Kolektif, my friend, namanya. Itu bukan ormas tuh ya? Bukan. Oke. Jadinya ormas ya, kayak ormas ya. Narikin ya. Ya biasa narikin biasanya kan ormas, friend, di mata gua ya kan. Iya.
Yang dalam rangka. Kan MM-an tuh, gitu kalau nyampe ke pengcipta lagu mah ends tuh friend. Nggak nyampe. Udah berapa kali kan gue? Ya, pasti ada lagu gue lah. Ini di frame gue nih Jim ya. Di frame gue nih Jim. Ya. Segala sesuatu kalau udah dibikin organisasi nggak bakal bener dah friend. Di sini ya. Yang akhirnya, ini bener kan nih mau wadahi? Ya. Apa cuman dalam rangka aja nih? Atas nama hukum, kelembagaan. Ya. Kalau gue punya ada pengalaman nih, friend. Jadi gue di podcast menyanyikan lagu gue sendiri. Di podcast menyanyikan lagu lu sendiri. Pakai gitar akustik. Gua pernah ngeliat tuh yang sama Soleh ya. Tahu gua. Lagu akustik ternyata gua nonton itu. View-nya banyak. Terus? Pada senang dengan versi itu. Dengan versi akustik Matraman itu. Kena performing rights. Bayar beberapa puluh juta. Serius lu, Jim? Ke situ, ke lembaga itu. Datang. Si Soleh harus ngebayar puluhan juta. Bukan Soleh. Oh iya, maksudnya timnya dia lah. Timnya dia. Ya kan termasuk si Soleh jatuhnya, friend. Di benak gua. Iya. Terus ngoling ke manajemen gua lah. Wah ini seharusnya kalian dapet tuh segitu. Karena kita udah menyetor sekian puluh. Banyak loh, ini puluhnya nggak 2 gitu. Terus akhirnya datanglah gue punya kesempatan akhirnya datang ke lembaga tersebut. Jawabannya adalah ini gimana nih? Kok nggak nyampe ke gue? Iya. Padahal udah jelas-jelas tuh. Gue datang, ini gimana? Ya ini untuk semua pencipta lagu. Lah lagu-lagu gue kenapa semua pencipta lagu? Jadi ini pencipta lagu yang mapan-mapan gue kasih juga gitu. Nah, kan kayak gitu. Gue cuman ngomong gitu ya. Tapi itu pembicaraannya mentok, nggak nyampe ke hal yang gue ini. Harusnya ya sekian puluh juta itu 10 pun kagak gue. Gitu kan. Terus mentok. Itu ya kita kan sekarang nggak tahu manajemen. Loh, Instagram gue ada. Gue yakin pegawai-pegawai lo banyak yang follow gue. Iya. Ada nomor gue di sana. Kalau mau langsung, ya cak, gimana ini gini. Ya jangan-jangan juga nggak harus teman-teman lu juga ada kali, Fred. Banyak lah. Tahu aja gue datang sama teman gue. Emang temen lu kan ngobrolnya nih? Iya, tapi sama ini enggak. Yang itu enggak. Ya itu, jadi ngomongannya berbelit-belit terus. Akhirnya gini aja Mas Jimmy masuk ke kita, kalau bulan Desember ini kita share dong. Berapa? Akhirnya gue tanya gitu. Ya kita nggak bisa ngomong gitu. Andai kata gue nggak masuk, itu jadinya sekian puluh itu gimana? Jadi proxy katanya. Jadi proxy. Maksudnya ditaruh tempat lain? Disebarin. Aneh ya. Gue sih belum puas dengan jawaban itu. Iya. Gue nggak puas gue. Wah Jeng, ini kalau sistem ini berjalan yang benar-benar manajemen kolektif, ya punya pencipta lagu mantap. Oke, Fred. Jadi kalau nggak ada kata sepakat tuh akhirnya ya, gue balik aja pulang gue. Bukan kau. Satu udah nggak ada titik temu. Kedua yang paling utama, ini duit puluhan juta udah masuk masalahnya, Jim. Apa? Ke sono? Iya, ke dia. Tapi nggak ada titik temu. Nah ini kalau dalam takloni, friend. Takloni apa tuh? Tata kelola seni. Tata kelola seni. Iya. Anak isi sujud. Iya. Takloni. Iya. Kenapa ya? Gimana? Tata kelolanya atau dalam hal pengaturannya. Ya, itulah. Kita nggak pernah transparan, Ji. Ajeng. Maka dari itu, hati-hati ya. Iya. Transparan itu, my friend. Nah, kan gitu. Tapi akhirnya ya mungkin jadinya kita yang lebih aware dengan teman-teman kita gitu. Kita main saling cover segala macam. Biasanya lu nge-remix, tinggal main-mainin. Kalau gue ngomong terus udah akhirnya itu. Harus ada pengetahuan gitu. Yang minimal gue moralnya gue
gue belokin lah maksudnya. Ya kita kan suka having fun kan. Lagu Doi enak nih, remix nih, drumnya, dadadadar, singin DJ kita putar. Tanpa ada komersilnya kan waktu kalau biasa kalau kayak gitu. Sesantai dan sekasar gue menyebutkan ya, Fred. Iya. Lu tinggal ngomong sama si, lupa lagi gue nih, Marki. Marki gue pengen bawain kuning yang green kayak gini. Gak apa-apa, Fred, pakai aja. Tapi kalau orang tata kelola tadi ngelihat ya, Fred. Buset. Wah, ini ada apa-apaan nih ya kan? Jim lu buat Marki sini. Ya begitu kan. Bisa begitu, Fred. Ya ibaratnya begitu. Ya cuman dia harus ngasih alasan dong. Masalahnya suaranya di gelombang udara ini berapa frekuensi dimakan nih sama suara lu nih, Fred. Tahu gue ya itu. Nah, jadi, itu maksud gue dia harus ada undang-undangnya, kita melanggarnya tuh ada loh. Oke, apa, Fred? Kalau setiap IO itu dapat surat edaran dari mereka. Lo udah memakai ini harus membayar sekian, kalau enggak lo dapat penalti. Nah, itu gue bingung tuh. Tunggu. Maksudnya gimana nih, Fred? Lu diundang nih, coba. Nih, gini. Oke, coba. Paling gampang si ini aja lah. Yoi, siapa namanya? Oh, Mas Sri Ruliat. Mas Sri Ruliat. Tiba-tiba ngolinggo. Lu ngentot lu. Cuman, yoi, siapa namanya? Gampang kan, ya enggak ya? Ini nih, gue jadi ketua POMG lah ibaratnya di sekolah anaknya. Oh iya bang, oh iya. Gampang sih dipakai rule kita ya. Iya, emang sipam kita, Fred. Mau. Kapan lo bisa? Gue mau tetap gitu, Fred. Kapan lo ada waktu nih? Gue mau nelpon. Boy, jam 9 ya. Bro, gue ngantar anak dulu. Dalam. Weh, udah ready belum lo dia? Udah. Panjang. Ngobrol. Ini, kalau mengundang band lo berapa? Gitu. Kalau langsung ke lu berapa? Tetap gitu ada gitu. Iya. Oh, gampang bro. Gue bilang. Masalah kekerabatan, friend ya kan. Terus gampang itu my friend. Ya enggak. Anak apa sih? Anak SMP ini. Wah, bagus lah. Menarik kalau yang namanya masa depan pasar baru. Bener, friend. Pasar yang harus diciptakan ini. Oke. Ngobrol. Besoknya nelpon lagi. Waduh, ini gimana sih? Gue di LMK belum apa-apa udah dibilang nih, gue udah harus bayar sekian. Karena udah ada nama-nama kalian. Wah, ini di luar kuasa gue nih, Rul, katanya. Lah, emang duitnya nggak masuk ke lu? Gimana ya? Terus dikasih lihat gini, terus gue chat sama orang LMK-nya, gue forward, ini hasil dari mereka. Sama ini omongan emang sih gitu. Dari orang itu emang betul, itu yang diutus. Anjing, sekarang harus bayar begitu ya. Udah bayar lu, gue bayar LMK lagi. Dan gak masuk ke gue itu. Karena gue mau terdaftar. Ya gitu, friend. Maksudnya aja. Ini ada sebuah ada performing rights yang bisa dikolek sama mereka. Gua kan terus ada undang-undangnya. Pas kalau kita bilang, lah gue nggak terdaftar di situ, kan gue udah bilang. Tapi tetap harus. Kalau enggak ya lo kayak gerai makanan itu. Jadi event-event itu jadi manggil kita jadi agak susah gitu akhirnya. Wah, berlipat-lipat nih, harus bayar ini. Kalau lagunya Beatles tuh, LMK masuk lagi? Tax man, tax itu. Oh, tax man, pajak berarti. Dipajekin. Ada kan gini, Jim. Gue bukan pencipta lagu, gue bukan penyanyi, tapi gue aktor. Bukan, gue pemerhati aja, pemerhati aja lebih netral, friend, ya kan. Sakit, friend. Apa sakit? Sakit. Maksud gue sakit gini, Jim. Lu atas dasar apa? Atas dasar nama pemerintah, negara, institusi, lu menarik lagi dari seniman, dari para orang yang membuat keriaan. Sementara lu atas nama negara juga nggak ngapa-ngapain. Kan kayak begini, Jim. Kita kan sering denger nih. Iya. Akhir-akhir ini, Jim. Akhir kata dia itu udah perwakilan dari negara, katanya lah. Ada tanah nggak berfungsi 2 tahun. Tanah nganggur ditarik sama negara. Rekening nganggur 3 bulan tutup. Ditarik. Nah, manusia-manusia yang nganggur nggak diapa-apain sama negara, kan kayak tai. Itu maksud gue, Jim. Keras gue ya. Sekolah susah. Enggak, kalau sekolah sih bisa dari mana aja, Jim, kita. Kalau ngomong sekolah ya, dalam tanda kutip yang benar. Iya.
Tapi kalau sekedar membaca atau apa ya kan emang harus sekolah bener loh. Tapi untuk membuat nalar, masih kita tanya nih, sekolah bener itu udah bener atau belum? Ya ini sih, kalau gue sih, ini polemik terbaru. Anjing Polimek, oke juga. Polemik. Polemik. Gue ngomong polemik kan? Polimek lu, friend. Oh iya. Lu. Wah, polemik, kemarin gue ngomong. Polimek. Budi itu tuh, sound. Gue ngomong polemik kan? Tuh. Ya dia, iya. Dia itu takut sama lu, friend. Iya kan? Langsung disituasiin begitu. Tai banget ya. Gila. Dia lu yang ngacep anjing. Lu yang ngacep. Kok jadi gue? My friend. Ntar. Nonton. Ya udah. Dari tone aja lu udah serem, friend. Beda sama gue lebih welas asih, friend. Ya udah. Ya. Rekam jejak digital itu kejam, friend. Polemik. Judulnya Polimek aja, John. Nih lo bayangin judulnya. Polimek, LMK, bukan jorok jadinya, friend. Iya. Jadi jorok ya. Ya. Minimal kita MLK-nya melek, friend, ya kan? Melek, ya kan? Tadi sampai mana, friend? Polemik maksud lo? Yoi tentang LMK ini. Gue ngeliat itu, Jim. Berdampaknya sama emang performance juga, orang juga bikin event jadi emang agak males gitu juga. Ada lah ke situnya. Nah kalau kita main teori-teori konspirasi lagi nih, Jim. Pokoknya. Ini bisa nih pembunuhan bibit-bibit budaya masa depan bangsa nih, friend. Biar apa? Budaya luar yang masuk. Ya sama kayak sekarang barang-barang semua, Jim. Iya. Barang-barang luar semua yang masuk. Dengan alasan lebih murah. Kan tai. Iya. Bukannya produk dalam negeri dikuatin, barang luar dimasukin. Mati kan akhirnya industrinya. Nah bisa jadi nanti musisi kita mati juga, Jim. Never die. Sadis ya gua ngomongin. Never die. Kencang, temanya kencang nih, friend. Garuknya juga pelan-pelan aja, friend. Namanya juga. Ini intensitas, friend. Ush, bener si Malau tuh. Your master. Guru Jackie Chan. Guru Jackie Chan ini kayak begini nih, friend. Tetap fokus, friend. Nah, Tapi maksudnya akhirnya ini kan akal-akalan, kita mengakali. Lu mau kreatif, lu harus mengakali itu ya. Contohnya nih ya. Pembajakan. Waduh. Wah, itu lebih susah lagi tuh. Nih. Gue juga pelaku masalahnya, friend, kalau kayak gini. Lu membajak apaan? Oh ya, Ahmad Albar. Bukan. Kagak lah, gak mungkin gue ngebaca Ahmad Albar, friend. Bukan, kan lu beli Ahmad Albar kan. Pengen ketemu God Bless, tapi peyang Ahmad Albar ya. Iya, gue kan nyari paling murah, friend. Nah ini, mental seperti ini yang mesti kita... Dalam industri, Jim, yang dicari paling murah. Nah itu. Masalahnya. Yang murah pasti bajakan. Gue juga susah kali ya. Iya kali ya. Nah, iya, maksudnya akhirnya gue edukasi itu sih kalau masalah. Ya Mercy ini kan karya art print gua ini, friend. Ini bukan apa? Ini bukan. Tapi cakep nih badan ini. Boy, ya udah. Sitar, friend. Sitar. Ya kan? Iya makanya kalau apresiasi. Biasa. Maksudnya aja tuh grol. Yang parah kan Umar. Oh, Pak Umar, kenapa Umar? Umar Setiabudi, markum, friend. Dia beli kaos ngobrol. Bajak. Friend, outshooter nih, friend. Iya kan. Kemahalan kata dia, friend. Tapi udah keburu beli 200. Oh, di acara kemarin? Iya. Lagian bukan ke Gandung. Paling ongkosnya berapa? Ya emang gue juga kan sebenarnya semua bisa dikondisikan, friend, ya kan.
Semua bisa dinegosiasikan. Gue pengen cepet ya biar outshooter lah. Iya ya, kan coba ajak ngobrol-ngobrol dulu lama-lama. Gua ada cepek nih friend ya kan. Ya uts lah, ya kan. Minimal udah ada temen ngobrol kan. Tapi kan harga diri dijatuh-jatuhin dulu ya, baal-baalin dulu aja. Sama lu nggak mungkin. 100 nggak ada kompensasinya. Ete begitu juga Ete. Kemarin datang juga di Ete. Marlau, gua pengen beli Marlau. Waduh, masa 200 Marlau? Lah emang lu gak punya duit lu? Berapa kurangin lah kata dia. Padahal udah kaya tuh orangnya kan. Mikirnya masih kayak zaman kita nyablon sendiri di GrafMur, tau gak lu? Ya itu dia. Paling nyablon sendiri nih lu kan, pasti begitu dah. Wih, apaan nih kan? Lu Dimsum mentai. dimsum? Mentai. Mentai artinya? Keju-keju gitu mentai. Mentai. Lu mah hentai sih taunya. Iya. Oleh-oleh Jepang gua. Berarti peju-peju dong friend kalau gitu. Lu baca nggak komik dari Goat? Belum friend. Lu udah dilihat-lihat udah ya? Ya sekilas-sekilas friend. Bahasa Jepang juga nggak ngerti ya kan. Google Translate atau Ribet friend. Wow, jadi sekarang ada friend ternyata. Apaan tuh? Kalau dulu gua kan paling males tuh kalau nonton film-film kolektor item atau apa ya kan. Subtitlenya bahasa Swedia lah, bahasa Belanda, Jerman. Sekarang udah ada friend. Auto titling. Bahasa Indonesia langsung friend. Ada bahasa Jawa, bahasa Batak, ada friend. Di mana itu? Wes. Ada apps. Ats. Boleh juga tuh. Lu tinggal klik translate SRT, udah. SRT apa tuh ya? Kata dia. Nah, itu dia. Surat kali ya. Surat. SRT, script kali, SRT. Ya, itu boleh tuh, friend. Bener tuh. Soalnya gue nonton beberapa film. Itu BF-nya aja ada, friend. Waduh, BF. Tapi bahasa Indonesia nanti itunya, teksnya. Ampun mas, tadi gitu. Kagak anjing. Lah, kan siapa tahu, Jim, lu ngeliat ada satu judul nih, Jim. Nih, kita kemana-mana ngobrolnya akhirnya nih. Iya. Perspektif judulnya, Jim. Itu lu nonton, friend, cakep itu, main angle-nya, main ceritanya, terang gelapnya. Production mana tuh, Frank? Adult time apa lah. Perspektif. Lo kira film seni rupa ya? Seni ini, Frank. Bokep tetap, friend. Tapi kan lu jangan dari bokepnya. Aduh. Tapi apa yang dia tawarkan ya kan? Itu nonton dengan pikiran kosong aja dulu, friend. Aduh. Gua lupa nih temennya si Maman nih, kakak kelasnya Maman. Orang Kenapa? Pamulang. Aduh, namanya jadi lupa gue siapa ya. Sebutlah namanya Firman Bokep ya. Jadi biar banyak kayak gitu kan, Gunawan juga Gunawan Bokep ya kan. Nah, ini ada anak Pamulang. Ada kameramen Ricky Bokep, friend, panggilannya sekarang. Ada. Ini ada anak Pamulang. Pamulang, Bokeper Pamulang lah. Kalau dia udah datang, wah, talking friend, ngobrol friend. Oh, lu seneng gue kalau dia datang tuh. Lucu-lucu jadi kayak. Jadi zaman lo jadi tahun 2000 sekian dong tuh ya lo nyari bokep di Pamulang. Pamulang tuh di mana dulu? Kalau kita kan ke Glodok gitu ya. Wah, Glodok itu kalau udah ini banget gua. Udah emang hari yang niat gua ke Glodok gitu. Biasanya ada di pasar-pasar buat di sekitaran Pamulang gitu. Yo, kodenya gimana ya? Kalau dulu bukan gua pernah cerita tuh. Gua sama temen gue yang namanya Amir. Datang. Cowboy, oke, dikasih kan, wah, cowboy, giliran gue datang cowboy, John Wayne dikasih kan, ini cowboy beneran loh, ya, katanya, gampang lagi dong sama gue lagi yuk, unyil katanya, unyil, sekarang unyil, udah ganti kodenya, dikasih lah tuh bokep. Besoknya gue udah sendiri, unyil, mana ada videonya unyil, ternyata di TV, gue diomelin. Jadi muka gue nggak dapet sama penyewa gitu.
Ya positifnya muka lu baik-baik berarti, friend. Positifnya, friend. Ini juga pembuktian aja buat lu gitu. Pokoknya gue tuh seperti itu. Kedua lagi bisa jadi. Ada muka nggak dipercaya bisa jadi, friend. Nggak bayar, nggak bayar. Gue hantem. Ya, itu. Terus anak Pamulang ini Lu kodenya gimana? Wah, kode gue alis bang. Wah anjing kayak kawan gue nih, kayak friend gue nih. Jadi datang, udah itu, naruh dulu, lagi banyak. Ngelalain orang dulu. Nih, oke. Ya, iya. Suatu saat dia lagi sama emaknya ke pasar lagi beli belanjaan. Emaknya ikut. Iyalah beli belanjaan. Emaknya, tar dulu aku mau ini, mau beli film. Aduh dia beli film lagi kata emak. Sama ini kena dia. Weh, Aksiang bars nih. weh. Gue deg-degan banget dia sampai nyebut bokep. Well, film apa tuh? Gue nggak cari film-film lain nih. Dia mancing mulu kata gue deg-degan, gue nggak pernah gue sedeg-degan itu katanya. Tapi emang sekarang lompotannya udah jauh, Jim. Apa? Kalau gua sempet, lu nonton dah tuh, ada tuh dokumenternya, Jim. Bahwa industri film porno itu sekarang, Jim, itu paling gede. Lebih gede daripada Hollywood, Jim. Ya katanya itu ternyata emang ininya besar ya apa? Studio itu besar untuk film gitu ya. Udah. Emang biadab itu ya. Kok biadab lo ketawa-tawa. Nih tadi kita mau ngomongin LMK. Jadi ngomongin film MMK. Nah itu juga film kayak begitu juga LMK juga masuk aturan tuh performing right tuh ya kan siapa yang main. Tapi kacau sih Jim. Mereka di dokumenter apa? Anjing gue belum selesai itu. Ya tadi yang gue bilang. Kan ini oke pedes gini nih. Lumayan. Dari mananya pedes ini? Dari mentainya udah pedas itu. Wih, oke, ini Indonesia nih. Untuk lidah Padang lu kalau begini pedes sih belum Padang lu friend. Emang ada anget-angetnya, friend. Oh ya? Pedesnya bukan pedes yang mau berawit. Oh. Udah potong aja dulu kali. Penasaran. Tadi yang gue bilang tadi tentang industri film bokep itu, ini udah lebih gede dari industri Hollywood. Itu perputaran duitnya, friend. Oh iya pasti. Nah, sementara kan kalau kita ngelihat masih dipandang sebelah mata nih, bisa jadi masalah tekniknya, biaya produksinya. Tapi ternyata justru mereka lebih gede jangkauannya itu. Poinnya itu, friend. Dan akhirnya mereka banyak punya tempat di Kanada, wilayah hukumnya, Jim. Oh, itu bikinnya di Kanada jadi ya? Ininya kantornya, friend. Bikinnya mah bisa di Amerika, bisa di Bali mungkin nih. Mungkin ya kan. Udah kayak Vixen. Kantor pusatnya sono. Yo, wes Vixen temen juga lu ya. Ben Vixen. Iya. Lah, Vixen itu film bagus itu, friend. Tapi lo ingat gak? Apa, friend? Majalah Hai ada gambar Ben Vixen. Kelokit. Basisnya. Ngengkes. Kayak wes itu, friend ya. Ben Vixen yang diproduserin sama Bon Jovi. Iya, kayak model-model high rock, glam rock. Glam rock high rock. Yang gambarnya sepatu hak di Harley gitu. Kalau kid, friend. Iya. Kayak kawan Goat kan. Nih lo lihat. Itu gimana? Kecolongan atau apa, bro? Kecolongan majalah. Blametnya kelihatan atau gimana, bro? Anjing. Tuh kayak basic instinct ya berarti kali ya. Iya.
Tits Pax doi. Wah, wah heboh tuh. Rocker begitu, friend. Udah gitu kalau majalah itu kan eksemplar keberapa, ternyata itu heboh. Cetakan keberapa, Hilang, udah dikasih tanda. diitemin. Ya. Anjing. Ada yang bilang gitu. Emang lu beli? Itu buset buat gituan dong lu beli. Anak-anak. Kayaknya dulu viral itu kali, friend. Maksudnya Oh iya, viral dari kayak mulut ke begitu. mulut, dari mulut ke mulut. Ya kan? Akhirnya pada ke rumah temen gue namanya Emil itu. Lokit mau yang ada fixannya lu masih ada? Ada gue kata. Gue pinjem boleh nggak? Ya ginian aja ngapain dipinjem sih? Orang ini cuman apa? High musik gitu, cuman Iya, kita iya. lu kalau rubrik high musik mah setengah halaman. Anjing gila. Warna lagi fotonya ya kan. Warna. Nah itu, yang mahalnya kan situ, friend. Bukan yang pas hitam putih. Ya padahal kan yang ilegal kan lebih kelihatan jelas sama juga. Iya, beda, friend. Band soalnya ini band ya, soalnya band ya. Ini kan exposure-nya lebih gede. Ini Aro kan underground jatuhnya, friend. Indie itu jatuhnya tuh, friend. Ya kan. Kalangan terbatas. Udah gitu masuk ke edisi berikutnya surat pembaca. Wes ada yang komen. Wah ini Teledor kayaknya redaksi. ngomongnya nggak halus. Ah. Ini fiction kok. Gambarnya vulgar. Ah masa sih cuma gitu doang jawabannya. Majalah aja. Kapan-kapan kita ngobrol sama Daus pasti Daus tahu tuh. Nggak usah sama Daus, friend. Ini aja yang ketemu kita God di bless. Lokananta. Dia banyak cerita-cerita ininya juga tuh, friend. Ansa itu. Ya itu. Kamarnya keren, Bren. Nah itu maksud gua sih. Kan gua tag lu tuh kamarnya kan. Boleh tuh, friend. Cerita-cerita unreleased tuh, friend. Boleh dong main ke sono. Yo, Ayo. Gua kalau sama Batman tuh misalnya MR siapa? Danny MR. Denny MR. Rumahnya dekat rumah Batman, orang tua Batman. Gua yakin dia cerita waktu Mick Jagger ke Indonesia banyak tuh, friend. Oh iya. Mick Jagger, Ingwi juga brutal katanya tuh. Jagger sih, yang paling utama Jagger tuh ya. Tapi kalau Jagger, ini kan, dia kan ini. Dari lagu Heartwarmer-nya ketahuan. I was romantic, sini the cruelest. Ingwi katanya tuh, brutal katanya. Berarti kan I was kan dulunya berarti. Apa? Dulunya romantic ya kan. I was romantic, she need me cruelest. Asik. Where is the love? Where is the love? Siap. Caesar. Hard woman supply I. Padahal Mick Jagger nyanyi kayak gitu-gitu. Tapi setiap orang nyanyi, kenapa harus begitu ya? Sampai si boy almarhum aja begitu, friend. Yes. Woman lu begini, friend. I was hardly expressed. Itu mah John Lennon lagi. Iya, lu udah lihat tuh postingan doi itu lu pasti buka ada. Lu mah John Jagger, friend. Nggak, kadang beberapa temen udah mulai tipis-tipis suka hilang, friend. Apanya? Oh, Mick Jagger. Oscar horny juga, kadang John Lennon juga, ya kan. Waduh. Udah. Oh, ini Mice nih kemarin nih. Oh, Gue Mice lagi kartun. bikin karya-karya gue ini konsepnya nih. Wah, gue mau bikin ada soundtrack ini, ada musiknya nih. Pepeng udah oke, Bilal Indrajaya udah oke. Anjing, Beatle udah, friend. lu keroyokin aja gue. Bisa lah lu main bass. Ekspektasi lu semua main bassnya kan. Oh, lu Paul kan kayaknya. Gue Sid Vicious, taruh di situ. Gue, my friend. Gue. Pakai nulis lirik dah. Ayo dah, gue nulis lirik. Gue keroyokin aja gue. Tapi oke tuh, friend, kalau jadi tuh, friend. Sesuatu juga tuh. Dikasih ini apa? Ternyata beliau kalau gambar kartunnya itu udah ada konsepnya lah. Panjang udah ada ininya nih konsepnya. Wush. Kalau bikin kartun, ya ini kan udah ini aja. Oke juga tuh kalau dia udah ngasih tau kerangkanya, Jim. Udah nyetop. Wah, jadi gue spill nih. Mice, I'm sorry ya. Mice mau melakukan sesuatu, friend, ya kan. Dan kita bakal ada di gerakannya itu juga. Ya, semoga.
Wah itu maksudnya. Kudu ada soundtracknya lagi, aduh. Begitu pas lagi pembukaan Bilal juga nyanyi kan. Wah, nyanyi Beatles kan. Nah, ini LMK bakal minta lagi dong nih, friend. Kenapa tuh Beatles? Oh pas lagi di misa. Iya loh kalau nanti tuh. Doi kedengaran, kayak Doi akan denger kalau yang komersil. Pensi kan, wah udah ada poster, wah udah masuk. Oke. Ya semoga aja Ya, mereka kalau punya ada ranah komersil, ada ranah ya produk budaya gitu maksudnya, Jim. Kalau udah Wah kalau ada ranah underground juga diketip juga, wah kelar juga tuh, friend. Nih sekarang gue tanya ke lu nih, Jim, karena ini bersinggung sama lu, Jim. Perlu nggak sih sebenarnya LMK ini keberadaannya? Kalau sejauh ini sih ya enggak sih kalau gua. Kalau maksudnya kalau lo menguntungkan, tandanya harus ada. Menguntungkan para musisi kan? Menguntungkan. Oh ya kemarin sih ini Piu ngasih surat itu. Tahun ini gue dapat dari LMK 300.000 atas karya-karya gue. Ya Piu loh karyanya di setel lebih banyak daripada Iya. Morfem. Iya. Dia dapat 300.000, gue dapat berapa? 75 perak dong. Perbandingannya kan segitu. Gitu, makanya gue juga belum tahu nih kalau yang anak-anak yang kayak Perunggu kan 1 M tuh viewer ya, apa listenernya. Gue belum tahu. Ya tetap masih di bawah Piu kali, Jim, jatuhnya, Jim. Ya iyalah ya, masih itu ya. Nah itu. Ya kan nanti akhirnya, nih kalau gue nih ngeliat berpikirnya jadinya kemarin tanda kasar ngutip aja masih dapat segitu, berarti mereka M tuh ya. mereka ngutipnya kurang gede lagi, friend. NTRL kemarin gue nongkrong masih Coki sama si Dilo. Terdaftar LMK, udah caw gue. Karena Tahun lalu gue cuma dapet berapa ya? 250 gitu. Selama setahun aja gue juga nggak tahu tuh. Masa cuma segitu sih katanya. Akhirnya dia pakai agregator aja, agregator luar. ya Udah lebih menguntungkan. Gitu. itu kan akhirnya. Ya sampai ada ini kan yang apa kayak orang yang kalau mau publisher luarnya sekalian, Kanada, Amerika, Inggris. Ya. Lebih transparan, dapetnya sekian harus transfer loh. Ada yang kayak gitu. Itu kan kuncinya ya. Tadi bener kata lu, transparan ya. Karena faktor trust, Jim. Ternyata itu yang susah di negara kita, Jim. Kenapa kita butuh transparan? Karena kita nggak percaya. Iya. Ini beda gue sama lu nih. Bisa jadi gue nggak perlu transparan sama lu, tapi gue percaya. Nggak perlu transparan. Nah sekarang karena kita nggak percaya, kita harus transparan. Ya emang kayak jangan-jangan negara kita semuanya orang pebokis-bokis kali, friendnya jadinya faktor trust susah. Aduh, iya. Kan bukan sekali ini doang kita dengar orang-orang pelaku seni ada di parlemen. Bikin regulator untuk menguntungkan seniman. Buktinya apa? Kok jadi dimarahin gua? Baik, ada tuh quotes-nya si itu tuh Rian Demasif. Nggak tertarik dia sama politik dia. Tertarik Enggak. Asik loh, gue suka. karena Ya karena dia emang, gue pengen jadi seniman. Gue tadi gitu. Masih pengen ini gue, pengen apa, ya gue masih percaya sama musik gue gitu, malah lebih bisa ini. ya, Lebih bisa menghidupi gue, segala macem. Canggih juga tuh, friend. Iya nggak ya? iya karena dia selama ini bisa hidup dari musiknya dia aja. Ya ada yang nggak bisa juga ya gitu ya. Ya sebenarnya kan itu kan faktor L. L apa, friend? Luck. Enggak, tapi lu gara-gara lu ngomong seni dan politik, Jim. Segala urusan seni
Itu orang politik yang menentukan, Jim. Pasti. Ujung-ujungnya. Di negeri ini. Yoi. Walaupun orang-orang politik selalu mencoba mengedepankan seni dalam mencari perhatian untuk menarik suara masyarakat. Pernah gue diajak. Lo kampanye. Apanya? Semua orang udah bergerak nih, Jim. Ya, Tinggal lo ngizin ya kan. ayo tinggal itu. Gua netral gua gini kan. Lu bukan morfem. Gue jawabnya gitu dengan halus. Enggak, gue mensupport dalam hal lain ntar gue. Gue jawabnya begitu. Ayolah, semua udah bergerak tuh. Itu si Jim yang belum dapat jawaban juga gua sampai sekarang, Jim. Apaan tuh? Segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan hajat orang banyak, bahkan untuk diri gue sendiri, itu ditentukan oleh keputusan politik, Jim. Anything. Lu minum ini, pajaknya, segala macem. Semuanya nih. Elemen-elemen politik nih. Di semesta ini, friend. Udah mengatur kita. Nah, masalah tata kelola lagi. Ini yang berantakan. Iya. Ya, tapi serba salah kan? Iya. Lu sih orang-orang seninya nggak ada yang di dalam, jadinya akhirnya mereka yang mengelola. Loh. Nah begitu seharusnya kan? Kan udah ada teman kita di dalam ya kan? Wah, dia main di badan anggaran dia ya kan? Oh. Susah, Fred. Iya. Itulah. Emang seni masih minoritas di negeri ini, Jim. Iya. Tapi cuman akhirnya ya positifnya sih ya gitu. Dengan kayak gitu ya nggak ada hubungannya sih ini sih. Nggak ada hubungannya sama moral juga. Ya kayak misalnya gue sama rumah sakit gitu kan. Bukan karena apresiasi. Iya. Mark, gimana nih lirik yang terakhir nggak ada kan alasannya itu doang. Alasannya itu lirik yang terakhir lu potong gitu. Aku mainin gitu. Walaupun gue nggak mainin sebaik dia memainkan. Gitu. Sebagai tribute sebenarnya kan. Ya. Hubungan emosional, friend. Yo. Kalau yang negara minta ini kan ada bisnis di dalamnya. Wah, Nggak ada urusan. waduh kalau bahasanya ada duit ini. Iya kan? Anjrot, Emang anjrot. bangsa pemalas kayaknya. Gua kacau gua kalau jadi kayaknya gua kalau jadi orang LMK juga sadis kali gua nih brandnya kan. Agak lu satu sih, gua akan nonton bola kalau lu jadi komentator lah. Wah, Itu aja gua. Jadi kalau keluar lagi dari LMK nih my friend ya. Kemarin ada legend gua pernah. Gue pernah nge-share lu entah siapa itu. Wah ini harusnya lu nih. Oh komentar bola, ya gue kan nggak tahu ya. Wes ini, Lu nggak tahu tapi harusnya gua kan bingung gua. Lu kan nggak tahu bola, tapi harusnya gua lu kan bingung. Kalau lu kan cara persuasi lu ada seninya lah. enggak. Berapi-api lu. Orang gue cuma ngomong gue. Tuh. Messi tuh. Ini hanya sekedar gambar, Jim. 2 detik lagi bisa berganti, Brand. Kalau diganti. Apa arti sebuah gambar? Gambar yang lu pilih, bener pilihan brand itu. Beda, Fred. Kalau gua kan bola itu bukan hanya sebagai sport buat gua, Ya. tapi udah magic. Sekarang gini dah.
Ini kita berkarya. Oke. Karya kita diputar orang. Apresiasi dong itu. Apresiasi. Itu kalau kayak karaoke itu udah berpuluhan tahun itu, Pren, karaoke dari zaman. Oke. Mereka malah meremake, mereka puter di tempat karaoke mereka. Nggak ada yang bayar gue tuh. Bayar ke siapa ini? Lembaga mana nih yang bisa menolong gue ini kayak gini kan? Dulu kan kayak gitu. Tunggu dulu. Oke nih. Ini gara-gara lo ngomong gini, ada teman kita namanya Om Leo berkaraoke. Nah, dia bisa tahu nggak tuh jauh kemana tuh? Nanti kita ajak dia kemari. Dia pasti bayar semua tuh. Kalau dia bayar, friend. Bayarnya Masalahnya kemana? dia Nyampe nggak bayar ke ke kita? siapa kan dia? Nah, itu nyampe gak ke kita? Nah itulah. Udah kan nyampe. Waktu itu zaman karaoke itulah. Karaoke pedangdut yang bikin karaoke gitu kan. Oke. Enggak ya? Ini sound horror pada. Iya. Lagu Tipek tuh sering banget. No. Tapi oke, sound horror. Iya, maksudnya lebih anjingnya lagi, gue pernah ikut karaoke, disetelin lagu gue. Lah, gue bayar buat nyanyi lagu gue nih, gue bilang gitu. Logikanya, iya nggak sih? Nah, ini kayak Upstairs kemarin kan yang Kubil nyanyi, itu apa itu? Bukan Setlist, beda lagi. Kubil nyanyi, lah itu kan gue emang komersil itu. Enggak nih. Oh ini acara biasa. Gue karaoke sama teman-teman gue. Oke. Bayarnya per 3 jam ya? Per sejam. Oh iya, kalau di ini. Gue bayar karaoke. Nyanyi dong Jim, ada lagu Upstairs nih. Ya, kan gue bayar. Ini lagu gue. Lu gimana logikanya coba nih? Wainul. Biar sebut nama deh nih. Iya, Belum nyetor ke Gout nih. Oh iya. Ini baru kita yang ini. Belum yang sebelah. Gue keluar juga ada Tony, Noni. Yo. Maksudnya begitu. Itu kemana tuh? Ya, katanya sih harusnya LMK dong. Iya, itu benar. Nah itu kalau dihitung berapa jumlahnya itu? Apakah terus ya kalau ya restoran itu yang kemarin sampai MM-an gitu. Nah, Harusnya masuk lah. Pulujut ke kita minimal. Kalau kayak gitu mah ya kan? 250 cc motor gua. Cing masih motor. Gitu. Maksudnya kalau bener aja nih, kalau bener gitu. Gue udah datang ke tempatnya juga, gue nggak dapet jawaban yang real, masih jawabannya masih abstrak gitu, masih abstrak ya. Sekawan gue yang ngajak, lo belum puas nih sama jawabannya, asli belum gue. Dan mereka membiarkan. kejar terus Jim. Apa? Kejar terus deh kayak gitu-gitu tuh. Tapi emang bisa jadi nih Jim ya. Tapi itu sangat repot banget untuk melakukan itu sih, kalau gue bilang lo. Kalau dia udah masuk kayak ke sini, berapa gue dapat dari sini? Gue akhirnya gue gituin. Berapa lo janjikan untuk ini? Saya langsung aja, nggak bisa ngomong pasti mereka. Berapa setiap bulan yang akan lo kasih gambaran ke gue gitu. Ya gue sih udah ini. Ya next time kita ajak orangnya lah ngobrol sekalian, enak. Mau? LMK ini? Ya ayo, Fred. Mau, ada kenal gue. Malah tadi gue bilang, Kak, nggak apa-apa lah ya. Nggak, Karena nggak tahu kali ya. Kan singkatannya LMK. Oh, iya. Kalau terbalik. Tapi Ya, nggak ada apa-apa. LMK banyak macamnya. Ada satu badan yang gue kenal. Oh, LMK itu bukan satu badan, friend. Banyak, my friend. Ada 7. Nah, ini aneh banget. Kok ada 7 yang mengolek Nih gitu. kalau kayak di Parvi, ada banyak juga Jim Parvi. Nah, itu. Kayak gitu ya. Nah, itu dibagi-bagi aja tuh. Lo bayangin tuh. Itulah. Andai kata ya, mereka nggak memajaki lagu-lagu kita, itu udah no matter sebenarnya. Mau diputar di rumah makan, di apa? Anggapnya promosi. Tapi kalau udah dipajakin, yuk, mari dong balik dong. Tapi kan ini contoh-contoh. Kayak yang gue denger Jim ya. Ya. Dani Dewa memperjuangkan. Wah itu direct license itu ya. Iya. Ariel juga ya. Jadi buat apa? Ya kesejahteraan pencipta lagu untuk masa depannya lah. Itu gue lebih suka itu sih kalau gue. Direct license. Ya mendingan itu ya bener lah. Ya karena nggak percaya sama LMK kan kata kasarnya nih Jim. Kalau dia percaya kan sah. Harusnya gitu. Walaupun nggak pasti juga nih direct license juga bagaimana. Ya lebih ajaib lagi sih sebenarnya. Iya. Lebih absurd lagi gitu. Ininya ya kali lo kolek
one Ya by bisa one. jadi kayak Dani ya kan tiap hari bisa nerima banyak telepon tuh ya kan. Turun. Ya kan bukan dia yang angkat kan mesti atau Ya main terlepas dia. bukan dia yang ngangkat ya kan, gue nelponin gak diangkat-angkat. Ya udah gue bawain lo ke pelantang gue kan bisa jadi kayak gitu Jim. Iya. Karena dari lesson. Jim, gue mau bawain lagu ini sekian. Oh ya, udah Jim, sekian. Enak juga sih. Itu maksud gue kayak begitu. Udah Fred. ditransfer ya, oke. Jim, apa lagi? Mau main lagu modern Bob, oke. Udah ditransfer ya, coba dicek, oke. Ya, gue lagi main sepeda, aduh. Tapi enak gue begitu. Tapi udah ditransfer ya, Pak. Aduh, lu pada berisik banget sih pas lihat ini. Oke. Oke. Akhirnya gue berkarya, karya ini bisa menghidupi gue. Gitu. Sekarang ini belum pembajakan nih, karya gue dibajak sama orang-orang yang bikin bikin apa? Bikin marketplace. Itu dilindungi sama marketplace, Bro. Kaos. Iya, ini skandal. Ada versi murahnya. Foto sih foto kita, pas dia datang kan walau-walam kayak gimana bentuknya. Itu dilindungin sama siapa? Sama para marketplace. LMK nggak bisa masuk, LMK tuh kayak gitu tuh. Oh ya bukan, itu hak cipta lah ya, hak cipta, karya cipta, beda lagi. Haki, Beda ranah tuh kalau kayak gitu. haki, wah mahal banget tuh harga bayarnya. Gue juga belum sih itu, ya gue emang lagi proses. Gue mau lihat itu works apa kagak gitu. Cuman jadi ini ada Sahibul Hikayat. Ada brand simple lah. Dia bayar pengacara untuk menuntut ada pabrik ternyata yang bikin itu di Serius, Jim? di ujung Pulau Jawa. Datanglah ke sana. Lu dibayar berapa? Gue bayar lu 3 kali lipat. Pengacaranya. Jadi bilang gitu. Terus? Sama ya gue nggak tahu cerita selanjutnya apa. Akhirnya dia balik sih. Cuman entah itu diambil apa enggak kita nggak tahu. Karena dia balik kan akhirnya dia ngomong sama ini. Cuman ya beritanya kayak susah sih lo lawan lo sebesar itu. Iyalah kalau udah dia berani nawar 3 kali lipat, friend. Segitu ininya. Lawan kita tuh segitunya. Jadi kalau ini agak melenceng ke merchandise. Merchandise ini kan artwork gua untuk lagu-lagu gue. Oh, betul ini terjemahan visual gua lah. Iya. Karya seni gua bukannya brand clothing ini. Gitu. Manifestasi dalam bentuk visual, friend. Wih, ini gua pakai ini tak ada wawancara. Manifestasi. Ini manifesto. Nah, ya kan kayak gitu ya my friend ya. Terus dibajak, terus sampai orang lo nggak membatasi ini lo apa jumlah lo, nggak, gue nggak akan membatasi. Kenapa? Kalau gue membatasi disikat sama mereka. Iya benar. Dan kualitasnya itu di bawah, yang akhirnya image band lo turun secara art. Karena art itu yang bener begini. Iya nggak ya? Masuk akal ya? Tapi tetap nggak bisa ngelawan lu. Tapi tetap nggak bisa. Tapi paling tidak gue masih harus ada yang nih the real-nya masih ada. Jadi lo mau cari yang real ada. Lo mau cari yang blee ya itu yang blee banyak banget. Iya. Kayak kita ngelihat tip Sony sama Suni. Iya. Sering kan kita dulu ngelihat, ini tip mereknya Suni, tapi Orang yang ngobrol juga ada loh. Harganya lebih kecil dari harga produksi kita. Aku juga bingung. Ini pakai apaan mereka ini? Pas kita beli kan, gambarnya peang-peang. Sempet kan? Yang gambar Danila kita beli. warna turun. Iya, orang dia scan dari kaos. Ya, hitungannya sih belum terusik sih gue sih, friend. Karena skillnya masih di bawah. Beda kalau ntar, anjing lebih bagus punya dia, friend. Itu lebih anjing lagi. Begini ya? Saya Nah, baru gue marah-marah tuh, friend. Gue ngentot tuh. Lu ngebajak lebih bagus dari asli. Bahannya lebih bagus, Oh, iya. harganya lebih murah. Bunuh sedir saya kita. Kalau jelek aja lu cuekin, cakep aja. Lu marah-marah. Makanya quality itu emang dikontrol, friend. Kita emang Bener, friend. Kan
Nih kita ngomongin mobil dulu nih Bran ya kan. Ya. Karena emang hasilnya jelek makanya kita nggak marah-marah Bran. Coba kalau hasilnya bagus, gue yakin tersinggung kita Bran. Di mana lo? Toko lu sih dulu. Mentok banget nih kita. Tapi nggak boleh begitu sih sebenarnya Jim. Tetap ayo. Tetap emang harus ada. Pembajakan tuh emang dilarang lah. Waduh, Om Baks demen tuh malah sama ini sama karya doi yang ini Bar Komun. Bar Komun. Itu nggak diproduksi lagi, Jim, banyak yang nanya nih. Pen-pen gout nih. Ya udah bikin lagi aja. Bikin aja udah. Iya, udah. Secara empuhnya minta Bran. Muka-muka gua. Boleh Gus katanya. Ya bikin lah. Tuh, ayo. Emang cakep itu Bran di situ. Kan gue bikin yang versi ini, versi apa? Album minggu ini. Karena kenapa pas gue beli gambarnya kan emang besar. Tapi melebihi GSPR, jadi nggak bisa buat masukin. Kalau gue kan harus bisa dimasukin. Oh, estetika. Estetika gue ya, jadi kalau udah aman untuk dimasukin ke GSPR, artwork nggak ketutup. Quality control udah bener Kalau tuh gue berarti. segitu, komposisi gue segitu. Ya beda-beda sih orang. Kalau gue kan Iya. kalau bisa mau sepenuh-penuhnya nih gambarnya. Ya sama, ya lo pasti seneng tuh yang versi besar-besar gitu. Ngomong sama Om Baks. Gus, bikin yang versi kotak lah jadi kayak album gitu. Wah kayak gimana tuh? Gue bikin proofprintnya kan, gini. Kasih lihat. Dateng dong gue otek botol, emang ketok-ketok nih Gus nih, Pak. Bawa samplingnya langsung lo. Cakep nih, tapi ini termasuk ini gini, ada revisi. Tapi si Ebi gue telepon, waduh ini abang-abangan ngerevisi lo ketebelan sih nyikatnya. Itu tunggu lagi lo masih di sono katanya. Sore tuh dateng. Anjing, di hari itu juga. Kalau kita aja 2 hari. Fans doi. Yoi. Kan? Udah jadi nih Gus. Enaknya kalau punya fans vendor ya begitu, Bran. Enak, neken vendor juga enak gue. Lu gimana nih? Komplain nih dia. Alah lu aja. Neken Ebi aja enak kalau gue perhatiin ya. Kan? Ngobrol pengen masuk nih, antar dulu ya kan. Tapi nggak sampai sore juga, Pren. Kok ini rekor ini, Pren. Buset. Enggak nih masih ada kok nih screen-nya tinggal ketarik katanya. Buset. Boleh tuh, Ci. Boleh. Bagus dibikin lagi, Bran. Emang buset. Kok dalam rangka melestarikan juga gue itu. Ya enggak ya, albumnya biar orang lu pada cari bagus. Lo denger di DSP juga masih ada. Gue enggak kayak gitu. Ya, gue juga termasuk suka sih, Cim. Iya, kemarin akhirnya kan kita nih seniman, kita independen. Kita bikin ini sebenarnya kan handmade kan semua ini, friend. Iya. Terus giliran udah dipajak-pajakin ini aja, giliran gini aja. Dulu kita lagi handmade, kita lagi babak belur berdarah-darah. Lu kagak nolongin kita gitu. Kita mau rekaman, kita mau keluar negeri, nggak nolongin kita. Giliran kita ngetop, banyak orang dengerin, pajakin. Nggak masuk lagi kita. Nah, gitu aja jadinya, kalau gue ngeliatnya gitu. Iya. Emang negara yang mengelola hal ini, Jim, nggak tahu bagaimana memperlakukan suatu investasi budaya masa depan. Kalau gue perhatiin, Fred. Iya. Entar kalau ada diambil Malaysia aja lo ya kan, ngamuk-ngamuk ya kan. Iya, betul. Seharusnya kan itu semua udah ada itu. Daripada menata ulang sejarah, lo menata kesenian ini loh. Jim, budaya yang perlu ditata, bukan sejarah, Jim. Betul. Dia kan menteri budaya, bukan menteri sejarah. Iya. Correct me if I'm wrong. Toka ya. Woi. Gih, ngobrol today. Berat sih. Enggak juga sih, enggak berat sih. Ini obrolan enteng. Obrolan di warung kopi. Obrolan di Kyoto. Tapi gue suka aja Apa tuh? ngomongin Ya, tentang budaya, investasi masa depan, ya. dan kita harus bangga. Iya kan harusnya kan kayak ini udah memajak-majaki ini. Harusnya emang lembaga ini udah bikin gitu. Orang-orang harus tahu bahwa saya ada tuh namanya Aji Bandi. Dulu
Terus gimana itu Uta menang festival zaman dulu gitu. Itu harus dirayakan terus gitu. Kalau gue bilang sih harus begitu. Gitu. Bukan hal yang aktual doang gitu, my friend. Kan akhirnya. Oh. Kalau kita nggak bisa menghargai orang-orang besar yang mendahului kita, ini mau sampai kapan bangsa ini bakal ada, Jim? Iya. Semuanya udah begitu, Jim. Nah, gue juga kan maksudnya juga, gue kan menata aset-aset gue, senian gue, secara mandiri, atas nama underground, terus independen, segala macam. Masih dirampok juga mah, wah ya crazy sih gue. Kalau gue kan ada di situnya dikit. Iya. Ya kan sekarang kalau lo lihat apa, gue ngeliat om gue lah, Isarianto dulu, wah lagu juga ratusan tuh, orang zaman dulu bikin lagu banyak-banyak loh. Umur lu mau gawat-gawat. Gokil, emang kerja, bukan kerja lagi emang udah Nongkrong jadi lagu. Udah inspirasi, nongkrong inspirasi. Oh, jadi. Sekarang anak itu yang ngelola. Itu, wah itu tarap itu. Itu aja. Ya, jadi sekarang anaknya tuh udah mengkolek lagi, koleksi bokap-bokapnya, terus apa, ngedigitalin segala macem gitu. Belum nanti izin-izin nih, katanya nih produsernya beda, apa segala macam, belum ada kontraknya, belum nggak ketahuan gitu. Zaman dulu. Kan dulu kan lebih barbarian lagi, yang lebih bukan barbarian ya. Gak enak ya ngomongnya, apa bukan barbarian, beli putus aja gitu. Ya, emang hutan rimba sih kayak dulu kali Jim, belum ada peraturan jelas. Tapi bisa begini gak Jim? Ini keseketikaan gue nih Jim ya. Iya. Udahlah karya-karya kita legal right-nya itu udah mau orang Kanada, orang-orang Malaysia, biarin aja mereka yang ngelola, friend. Bisa nggak kayak gitu? Kalau bisa trust sih nggak apa-apa. Nah, kan masalah trustnya aja. Kalau mereka, kayaknya sih jangan kita lebih percaya sama mereka yang ngelola kali dibandingkan sama... Kalau mereka yang kelola dapat ke mereka juga sih ya enggak sih. Oh enggak, karena ya itu dia tadi kalau ada kata mereka yang kelola kita lebih fair, gue lebih suka gitu sih. Iya jadi udah. Ada tuh orang yang udah pakai publishing luar semua itu udah ada juga. Iya, gue malah kayaknya lebih bagus begitu aja udah ya kan. Kalau emang negara nggak bisa menjamin. Sadis kan kalau negara ini nggak bisa menjamin. Padahal banyak ya. Wah. Ini sekarang yang gue lihat sekarang Bimbo ini kan anak-anaknya kan yang lagi melestarikan tuh. Wah, Bimbo lagi tuh. Banyak juga albumnya tuh, friend. By the way, tapi itu stiker Bimbo kuat banget ya. Sablonannya ya. Dulu kan cetak ya. Emang itu taruhnya di dalam. Ini di luar ini ya. Ntar gue foto loh. Yang hitam putih itu kan. Jadi dulu tuh ada stiker bulat. Foto. Bukan yang hitam putih ya? Bukan, ntar gue foto dah. Oke. Tapi emang ini lemari nyokap gue ya. Kalau dibuka tuh ada laci, ada stiker Bimbo segini. Gambar dia di di gedung sate. Yang masih pakai Elvis itu. Kalau nggak salah itu, terus satu lagi Vin Isarianto yang Pusmeong. 2 gitu. Sekarang kan tahun 2025 ya. Itu yang pertama kali gue mudeng lemari itu tahun 80-an. 80-an awal. Sebelum itu juga udah ada jangan-jangan lemari itu. Iya, Bimbo. 70-an dong ya nggak ya. Gue kan masih baru melek gitu. Oh, Bimbo, baru bisa baca. Vin, oh ini kakak gue, apa kakak sepupu. Terus tahun 2005, gue nyari foto-foto gue dong. Wah, ada dari lemari nyokap tuh. Masih mentereng, friend. Ini cetak apaan? Ini teknis nih, kalau udah teknik nih, friend. Ini cetaknya gimana dulu? Ini pasti kan cetak offset yang cuk gitu kan. Iya. Masih keren banget ya, masih. Ntar gue foto dah. Udah nggak ada bentuk suram lagi apa namanya nih? Memudar apa? Tapi emang dia di dalam ya, nggak di outdoor. Ya kan. Kita tapi kan negara tropik, friend. Yoi. Gampang kusemnya kita, friend. Humidity lembab. Jadi itu kan lemari dibuka terus ada laci nih. Ya emang ketutup lemari sih. Tapi kan namanya di dalam itu kan lalu berjamur. Logikanya begitu. Dikadit, friend. Wah, masih mentereng ya, gila ini.
apa chat ini? Atau bisa jadi suhu ruangan kamar lu itu suhu paling benernya tuh, friend. Wah, kagak juga lah, friend. Keranji, gua kadang banjir. Iya. Apa berarti itu? Gua nggak tahu. Ntar lu foto, friend ya. Catnya sih, catnya apa ini dulu nih? Mereknya apa catnya nih? Secara bekas tukang sablon ya nggak ya? Apa ini ya? Nggak beli di Senen nih? Iyalah, Bandung ya orang bawa bimbo. Bandung lebih stylish, friend. Wah aja gitu. Kenceng banget tuh, buset deh. Ya itulah akhirnya gue dapet ini ya Pak, nyari-nyari. Ya gue dulu jarang difoto ya, foto gue paling cuma berapa belas, friend. Seumur hidup gue dari remaja. Ya itu kan pernah gue komenin, wah ini foto waktu Oma dipanggil Om. Anjing, 90 itu anjing. Jadi ke 70-an ya? Udah belel fotonya, udah belel. Gua akan ngebaca aroma. Aroma jadi romang ngentil. Ntar gue kasih CS coba di AI biar bagus warnanya. Anjing. Tapi ayo kacau lo. Ini. Baru kita Matraman itulah, Matraman AI. Antar aja nih Matraman AI enak juga sih. Ntar ya, terpanjang lagi, Bro. Next kita, nggak next pokoknya. Iya. Ada kawan, aduh. Ini masalah. Ada nomornya gue ada, Pre. Siapa? Enggak yang LMK. LMK. Ya udah perlu kita ngobrol sih, ya kan? Udah kita ajak ngobrol hari dah. Tuh, ada tuh nomor kayaknya. Siapa? Robert Wami. Ya, ntar kita Ya udah coba kita ngobrol lah. Asik sih orangnya. Iya. Cuman dia juga kusut gue lihat dia dengan kondisi di situ. Lagi ada masalah internal kali, friend. Nggak agak, cuman ya dari kita harus ngobrol lah. Iyalah, ya kan. Nah, jadi kalau ini kan ini aspirasi kita sebagai seniman. Ngomong seniman belum. Seniman tuh masih terlalu agung, friend. Apa sebagai apa? Pelaku. Bicara. Pelaku kayak tersangka ya, kejahatan, friend. Sebagai rocker ya nggak ya? Sebagai Rocker, ya. Ini aspirasi rocker aja ini. Jadi ini bukan bermaksud apa-apa. Kita ingin hal yang baik ya nggak ya? Wah, kita menikmati ini dulu ya kan. Ini namanya apa, Ken? Venice Chocolat. Apa? Vanish. Fan sushi. Sushi Chocolat. Sushi Chocolat. Kenyang banget nih, friend gue nih Gue dikasih. isikat, Bren, tenang aja.